وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Motif utama di balik perbuatan pencurian mereka sebenarnya masalah beda faham. Si korban sudah dianggap murtad dan halal darah dan hartanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallam ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada kesempatan di pagi yang cerah kali ini, saya mau berangkat untuk khutbah Jumat di sebuah masjid. Saya mampir di toko peralatan untuk camping. Kebetulan ini punya saudara saya, ada alat-alat camping. Nah, camping di pegunungan itu banyak sekali alat-alatnya. Toko saya sedikit ngobrol tentang apa yang terjadi, atau kita membahas apa yang terjadi, kejadian di berita-berita atau yang ada di Facebook, terutama kejadian yang menimpa saudara kita, yaitu CRK, yaitu Mas Huri, salah satu mantan dari Klaten Bayat yang saat ini mendapatkan musibah, yaitu benda-benda atau barang-barangnya dicuri oleh oknum jokam. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Kita akan baca berita dari saudara kita dalam Facebook, Mas Huri Kak Koi. Jadi Mas Huri Kak Koi. Saya baca ya, nanti kita tanggapi belakang. Kasus pencurian oknum jokam, Klaten, Rabu 5 Januari 2022 jam 10.45 waktu Indonesia Barat. Judulnya adalah salah memahami dalil akhirnya menganggap harta umat muslim di luar golongannya jokam, mereka hukumi sebagai harta yang halal. Artinya harta yang boleh diambil, harta yang halal diambil tanpa ada pertanggungjawaban. Jalan damai memang sebenarnya sangat berat. Bapak korban sebagai RW, korban sebagai perangkat desa jika memutuskan agar pelaku pencurian dipenjarakan serasa kurang bijaksana. Jadi memang bapak beliau, yaitu Mas Huri, bapaknya Mas Huri dan Pak Subiakto, itu adalah salah satu mantan jokam yang dulu pernah menjadi wakil DPD di Klaten dan sempat menjadi MUI juga, sebagai anggota MUI, Pak Subiakto. Lah putranya ini yang mempunyai usaha las, mempunyai usaha besi, mempunyai usaha-usaha untuk ya semacam buat pagar dan lain sebagainya. Saya ulangi, jalan damai memang sebenarnya sangat berat. Bapak korban sebagai RW, Pak Subiakto, korban sebagai perangkat desa jika memutuskan agar pelaku pencurian dipenjarakan serasa kurang bijaksana. Meskipun oknum-oknum jokam tersebut sudah banyak menyakiti keluarga korban karena dianggap sudah murtad dari golongan. Mereka. Satu pertimbangan lagi bahwa salah satu pelaku adalah generasi penerus jokam. Salah satu pelaku pencurian alat-alat las ini adalah generasi jokam. Anak mubalik kelompok yang masih di bawah umur. La haula wala quwata illa billah. Jadi anak mubalik kelompok yang masih di bawah umur, bahkan masih sekolah, Motif utama di balik perbuatan pencurian
pencurian mereka sebenarnya masalah beda faham. Si korban sudah dianggap murtad dan halal darah dan hartanya. Saya yakin kalau masalah untuk berbuat kemaksiatan misalnya itu kayaknya kalangan jukam sendiri juga, kalau sesama jukam loh ya, itu nggak berani. Tapi karena sudah berbeda kepahaman, nah apalagi ini mantan itu perlakuannya lebih daripada memang nggak pernah jadi mantan. Jadi mantan itu perlakuannya lebih daripada nggak pernah jadi mantan. Kita baca lagi. Namun ini diminta untuk tidak diperpanjang. Akhirnya mereka memohon untuk damai dan membayar denda atau ganti rugi. Jadi akhirnya kita tidak berpanjang lebar. Akhirnya sampai selesai di situ aja. Hanya minta denda atau dikembalikan lagi alat-alat yang sudah dicuri. Sebagai pamong desa dan sebagai RW, akhirnya pihak keluarga korban menerima permohonan mereka dengan bersyarat. 1. Korban sebagai pamong desa, pertimbangan damainya 1, karena korban sebagai pamong desa. Kemudian 2, ayah korban sebagai RW. Kemudian 3, pelaku masih ada hubungan kerabat loh. Kerabatnya sendiri loh. La haula wala quwata illa billah. Kerabatnya sendiri berani mencuri, nyolong. 4. Salah satu pelaku di bawah umur. Salah satu pelaku yang mencuri itu masih di bawah umur. Kemudian yang kelima, masih saudara muslim. Ya, mereka masih menganggap mereka sebagai saudara muslim walaupun mereka tidak menganggap kita sebagai saudara muslim, bahkan dimusuhi. Kemudian 6, tetangga dekat, lagian rumahnya mepet Masjid Jukam. Jadi tetangga dekat, lalu rumahnya juga mepet Masjid Jukam. Itu yang apa yang diceritakan oleh Mas Kokai atau Mas Syuri tentang bagaimana beliau menyikapi pencuri yang telah mencuri harta bendanya, mencuri alat-alat lasnya. Kemarin hari Sabtu yang lalu bertemu dengan saya. Sebelum kejadian dilaporkannya ini ya, bertemu dengan saya, beliau bilang bahwasanya barangku loh, barang saya itu dicuri sedikit, dan sudah terekam CCTV. Jadi alatnya apa diambil, terakhir adalah alat lasnya yang mahal, alat yang untuk ngelas atau alat apalah ya, pokoknya alat pokok, sehingga kami tidak bisa bekerja. Jadi nyolongin itu enggak sekali, beberapa kali, menurut informasi beberapa kali. Terakhir sampai kita tidak bisa bekerja. Kenapa? Alatnya nggak ada kok. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Kejadian ini sebagai kejadian yang perlu kita waspadai, bahwa aliran ini sebenarnya orang-orang ini hanya termakan doktrin. Orang-orang ini hanya termakan doktrin yang sudah pernah kita yakini saat itu. Jadi bukan suatu hal yang aneh bagi kami. Bukan suatu yang hal aneh bagi kami, bukan hal aneh kemudian diambil barangnya tanpa izin alias mencuri, itu bukan suatu keanehan bagi kami. Untung saudara Mas Syuri, kemudian beliau itu kembar, ada Mas Syuri dan Mas Ruri insya Allah ya. Beliau itu kembar dan beliau insya Allah dulu dapukannya mau balik daerah sama PPG. Jadi dua bersaudara, yang teman itu, yang Mas Suri itu teman saya kuliah dulu sempat dia kuliah di IAIN dulu, sekarang UIN ya. Nah, inilah yang terjadi ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Jadi mereka memperlakukan seenaknya sendiri. Mereka memperlakukan harta benda kita halal untuk diambil, halal untuk dijarah jika memang dia mempunyai kesempatan. Sekali lagi, seandainya pun dia tidak mengambil misalnya, itu pertimbangannya bukan karena ini dosa. Enggak pertimbangannya dosa, enggak takut dosa, enggak, tetapi hanya pertimbangannya budi luhur. Jadi nanti kalau misalnya gini, nek anti nyolong konangan, nanti budi asor. Beda ya. Jadi ada dua perbedaannya. Yang satu berangkatnya karena takut ada dosa, ada neraka. Yang satunya karena hanya menjaga nama baik. Ini berbeda lah ya. Lah,
Jukam ini hanya bersandar pada nama baik. Sebenarnya boleh itu harta-harta orang kafir diambil tuh boleh, tapi nanti sampai konangan nanti akan terjadi budi asor. Hanya sebatas itu, hanya sebatas budi asor. La haula wala quwata illa billah aliyil azim. Itulah yang terjadi. Nah, semoga kita tercerahkan, semoga kita berpikir waras. Apakah benar ajaran seperti itu kemudian mencuri? Saya yakin hati benak mereka yang mencuri itu sebenarnya nggak ada niatan kecuali sudah ada memang perbedaan prinsip akidah. Insya Allah orang-orang seperti ini dulunya juga tidak terkenal sebagai pencuri kok. Saya yakin orang-orang yang mencuri ini insya Allah juga tidak punya tidak punya kebiasaan mencuri yang dijuluki maling oleh masyarakat, kayaknya tidak. Tapi karena sudah berbeda pandangan, ya mungkin dalam benaknya biar si Masyuri itu deblek, tidak ada kerjaan, tidak ada ini, itu aja bisa menjadi pertimbangannya. Salam akal sehat, salam akal selamat, salam akal waras. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar